Bagian 16. Apa yang bisa saya perbuat? Istana pemikiran. Di suatu tempat saya ingin membangun sebuah istana pemikiran. Saya mungkin mampu melakukan hal itu dari apa yang saya miliki, atau mungkin harus menggantungkan pada negara tertentu atau individu tertentu untuk mewujudkannya. Saya hendak mencari bangunan yang mengesankan dan ikonik untuk memberikan kehormatan dan posisi yang penting pada daya pikir. Tidak perlu memiliki kantor di lantai 15 di sebuah pencakar langit. Ambisi ini menyimbolkan substansi dan tujuan dari buku ini. Kita telah meremehkan daya pikir kita. Kita sangat puas diri dengan metode-metode berpikir kita yang pada kenyataannya sangat terbatas. Saya telah merancang peranti-peranti lunak tambahan untuk berpikir. Sebagai contoh pemikiran lateral, 6 topi, dan substance. Tetapi masih ada hal lain yang perlu dilakukan. Tujuan istana itu adalah untuk menyimbolkan betapa pentingnya daya pikir manusia. Ini juga akan berfokus untuk menekankan poin-poin yang telah saya buat di sepanjang buku ini. Beberapa institusi tidak tertarik untuk mengembangkan daya pikir manusia secara lebih jauh karena mereka terlalu puas diri dengan apa yang telah mereka miliki. Kini, kita membutuhkan institusi yang mau melakukan hal itu. Istana ini akan menjadi sebuah tempat pertemuan dari waktu ke waktu. Pengumuman-pengumuman akan keluar dari istana ini. Akan ada pula laporan mingguan mengenai pemikiran dunia. Persis kemunculan istana ini didasari oleh ketiadaan fakultas atau kategorisasi berpikir, sehingga istana ini menjadi indikasi bahwa berpikir adalah suatu keahlian yang seharusnya tidak boleh kita remehkan. Istana daya pikir akan memiliki beberapa fungsi. Satu, menghasilkan ide-ide. Pertemuan-pertemuan berkala akan diadakan untuk memfokuskan pada permasalahan dan isu-isu global. Para pemikir kreatif akan diajak untuk berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan ini. Istana ini juga akan memiliki staf sendiri untuk menghasilkan ide-ide. Dua, mengumpulkan ide-ide. Mengumpulkan ini ide-ide dari suatu sumber menjadi tempat pengumpulan ide-ide baru dari sumber-sumber manapun. Meminta ide-ide baru dari masyarakat. Dalam hal ini, internet akan menjadi media yang penting. 3. Mempublikasikan dan menyebarkan ide-ide baru. Istana ini akan mempublikasikan ide-ide baru secara berkala. Jika materinya memang mendesak, ide-ide itu akan dikomunikasikan melalui jumpa pers bagi media yang berminat. Media yang berminat bisa meminta untuk dicatat dalam list distributor ide-ide baru tersebut. 4. Mengajarkan metode-metode pemikiran kreatif. Ini merupakan fungsi sekunder dari istana, tetapi akan diadakan jika memang ada permintaan yang cukup banyak. 5. Menjadi simbol pentingnya ide baru. Ini barangkali peranan yang paling penting dari istana ini, menunjukkan bahwa analisis informasi itu tidak cukup. Orang muda, seseorang pernah mendeskripsikan orang-orang muda masa kini kepada saya sebagai anak-anak yang keranjingan suara, anak-anak yang keranjingan olahraga, anak-anak yang keranjingan selebritas, yakni selebritas yang biasanya berjualan. Saya memang tidak setuju dengan gambaran tersebut, tapi saya dapat menangkap poin di balik itu. Orang-orang muda kini sedang kacau gara-gara barang-barang yang ada di list tersebut. Meski demikian, orang-orang muda juga membutuhkan pencapaian. Dua hal yang berarti bagi orang muda atau remaja adalah pencapaian dan pengakuan diri. Masyarakat tidak memiliki metode yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi orang-orang muda ini. Itulah mengapa sebagian orang muda terjerumus ke dalam kriminalitas. Ada pencapaian yang instan dan bahkan merasa dihargai dalam sebuah geng. Tidak ada obat yang mudah. Pramuka pernah menjadi inisiatif yang berharga, tapi daya tarik itu tidak lagi besar. Disinilah salah satu kegunaan area istana daya pikir kelak. Orang-orang muda akan tergerak untuk memakai pemikiran-pemikiran mereka sendiri daripada sekedar melihat dan mendengarkan. Ringkasan, apa yang saya perbuat? Filsuf besar Prancis René Descartes memiliki ungkapan yang terkenal, Cogito ergo sum. Ini mengandung arti, saya berpikir maka saya ada. Saya telah menyimpan satu kutipan yang lain, ego ergo erigo. Ini mengandung arti, saya bertindak maka saya membangun. Penekanannya ada pada tindakan atau action, tidak sekedar permenungan atau contemplation.